Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil kerja tim terkait perencanaan dan pengelolaan proyek MTQ Kabupaten Pidijaya. Materi ini kami susun untuk memberikan gambaran yang runtut mengenai ruang lingkup proyek, alur koordinasi, perkembangan pekerjaan, serta indikator kinerja yang menjadi dasar penilaian keberhasilan kegiatan. Melalui pemaparan ini, kami berharap seluruh audiens dapat memperoleh pemahaman yang jelas mengenai bagaimana proyek ini dirancang, dijalankan, dan dipantau secara sistematis oleh tim. Baiklah, untuk materinya akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, pada bagian ini saya akan menjelaskan gambaran umum proyek penyelenggaraan MTQ Kabupaten di Pidijaya. Proyek ini memiliki durasi total sekitar 3 minggu masa persiapan, ditambah dengan 8 hari masa pelaksanaan. Tujuan utama proyek adalah memastikan MTQ berjalan secara profesional dan tepat waktu, di mana fokus eksekusi mencakup kesiapan seluruh aspek teknis seperti panggung, sound system, dan lighting. Selain itu, tim juga bertanggung jawab menyediakan konsumsi, transportasi, serta akomodasi untuk seluruh kafilah. Di akhir kegiatan, proyek harus menghasilkan dokumentasi lengkap berupa foto, video, serta laporan resmi. Output utama yang ditargetkan meliputi terlaksananya acara selama 8 hari sesuai jadwal, kesiapan infrastruktur paling lambat pada H-3, tersedianya laporan harian hingga laporan akhir, serta dokumentasi publikasi yang lengkap dan layak arsip. Secara keseluruhan, bagian ini berfungsi sebagai baseline agar seluruh stakeholder memahami skop, tujuan dan ekspektasi dari proyek MTQ Kabupaten Pidijaya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi dari Mas Rul Hadi. Kick-off meeting ini bertujuan untuk menyamakan persepsi seluruh tim, menetapkan ekspektasi sejak awal, memastikan setiap peran memahami tanggung jawabnya masing-masing. Meeting ini menjadi starting point agar eksekusi proyek MTQ berjalan terarah dan minim miskomunikasi. Agenda inti kick-off mencakup 9 poin utama. Pertama, pembukaan serta penyampaian tujuan proyek oleh project manager. Setelah itu dilakukan pemaparan mengenai skop dan timeline MTQ agar semua pihak memahami batasan kerja dan milestone penting. Agenda berikutnya adalah penjelasan struktur organisasi beserta RACI, sehingga setiap orang tahu siapa yang responsible, accountable, consulted, dan informant. Setelah struktur jelas, dilakukan pembagian tugas untuk masing-masing koordinator divisi. Selanjutnya, disampaikan rencana komunikasi proyek, termasuk channel yang digunakan dan frekuensi koordinasi. Tim juga membahas risiko awal beserta strategi mitigasinya, terutama risiko terkait teknis acara. Kick-off ini juga mengonfirmasi kesiapan vendor utama seperti panggung, sound, dan konsumsi. Untuk memastikan kontrol harian tidak berjalan, jelaskan juga SOP laporan harian dan alur eskalasi masalah. Terakhir, meeting ditutup dengan kesepakatan jadwal meeting rutin sebagai bagian dari ritme monitoring proyek. Selanjutnya kita masuk ke bagian tracking deliverable. Bagian ini berfungsi untuk memastikan setiap output utama MTQ berjalan sesuai timeline dan tidak ada pekerjaan yang terlewat. Pertama, tour final MTQ sudah selesai lebih awal H-21 dan sudah mendapat persetujuan dari Pemkab. Desain panggung juga sudah komplit pada H-14 dengan revisi minor. Untuk area yang masih berjalan, jadwal konsumsi saat ini on progress dan sedang disinkronkan dengan rencana transportasi. Rencana dokumentasi juga masih dalam tahap penyelesaian dengan layout kamera yang sudah disetujui. Beberapa deliverable masih belum dimulai. Jadwal transportasi belum berjalan karena kita masih menunggu daftar kafilah. Publikasi resmi juga masih pending dengan draft materi sedang disiapkan. Simulasi acara atau dry run akan dilakukan pada H-3 dan wajib diikuti seluruh koordinator. Bagian tracking ini membantu kita melihat area yang aman, area yang perlu percepatan, dan dependensi yang harus segera dipenuhi supaya seluruh rangkaian MTQ bisa berjalan smooth dan tepat waktu. Baik, berikut adalah status report per tanggal 17 November 2025 untuk pelaksanaan MTQ Pidijaya. Dari sisi progres keseluruhan, infrastruktur sudah mencapai 85%, meliputi panggung, lighting, dan sound system. Konsumsi untuk hari pertama sudah siap 100% dan daftar kafilah final juga sudah diterima. Untuk progres per divisi acara telah menyelesaikan rundown final. Perlengkapan menargetkan penyelesaian panggung malam ini dengan progres saat ini di angka 90%. Divisi konsumsi sudah mendapatkan persetujuan menu dan siap untuk distribusi. Divisi transportasi sedang melakukan penjadwalan ulang, menyesuaikan perubahan jam lomba, serta dokumentasi telah menguji kamera utama dan memastikan drone siap digunakan.
Sementara itu, Divisi Keamanan telah menyelesaikan koordinasi dengan Satpol PP. Terkait isu terdapat perubahan jadwal untuk cabang tahfiz yang berpotensi menyebabkan keterlambatan distribusi konsumsi. Solusinya adalah memperbarui broadcast resmi dan melakukan koordinasi ulang antar divisi. Untuk agenda besok, fokus kita berada pada finalisasi panggung, pelaksanaan gladi kotor untuk cabang tilawah, serta briefing panitia di lokasi. Terakhir kita masuk pada Key Performance Indicator yang menjadi acuan keberhasilan proyek MTQ. Pertama, dari sisi ketepatan waktu. Infrastruktur harus sudah siap pada H-3 dan seluruh cabang lomba ditargetkan mulai tepat waktu dengan tingkat kepatuhan minimal 95%. Kedua, untuk kinerja operasional, distribusi konsumsi harus mencapai ketepatan waktu minimal 98% dan transportasi kafilah harus mengikuti jadwal dengan akurasi di atas 95%. Ketiga, pada aspek dokumentasi dan publikasi, semua cabang lomba wajib terdokumentasi lengkap dalam bentuk foto dan video, serta ada setidaknya satu posting resmi setiap hari. Keempat, terkait komunikasi dan administrasi, laporan harian ditargetkan terkirim sebelum pukul 18 dengan tingkat kepatuhan penuh dan seluruh perubahan jadwal harus tercatat tanpa ada yang terlewat. Terakhir, untuk kepuasan stakeholder, target kepuasan kafilah berada di angka 80% atau lebih, dan Pemkab harus menerima laporan serta tepat waktu. KPI ini memastikan proyek berjalan measurable, konsisten, dan accountable dari hari pertama sampai penutupan. Baiklah, demikian presentasi dari kami selaku perwakilan kelompok. Kami berharap pemaparan ini dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai proses pengelolaan proyek MTQ, mulai dari perencanaan, koordinasi tim, pemantauan progres, hingga standar keberhasilan yang ditetapkan. Kami menyadari masih banyak ruang untuk memperbaiki dan kami sangat terbuka untuk masukan serta pertanyaan agar penyusunan tugas kelompok ini semakin matang. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.